Shalom anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabarmu hari ini? Bapak harap kabar anak-anak semua sehat serta tetap semangat. Nah, anak didik kami sekalian, hari ini kita masuk mata pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita pendek. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak nih mau bertanya sama anak didik kami sekalian, apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Cerita pendek mungkin kerap sekali anak didik pernah mendengar atau pernah membaca sebuah cerita pendek. Nah, ketika anak didik membaca cerita pendek, pasti ini sudah tahu apa definisi dari cerita pendek tersebut. Nah, anak didik kami sekalian, kita langsung saja. Menurut KBBI, cerita pendek merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan pesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada sebuah cerita hingga sampai 100 halaman. Ya, tidak ada sebuah cerita hingga mencapai 100 halaman. Nah, anak didik kami sekalian, ketika kita sudah mengetahui definisi dari cerita pendek secara umum, Bapak akan mendefinisikan cerita pendek secara khusus. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Ingat ya, cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Nah, anak didik kami sekalian, menurut para ahli, ada dua ahli yang Bapak ambil di sini yang mendefinisikan tentang cerpen tersebut. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah suatu karya cerita yang berpusat pada satu peristiwa kejadian yang dialami oleh satu tokoh saja. Kisah yang terjadi pada cerpen terjadi karena peristiwa yang menumbuhkan peristiwa tersebut. Itu dia menurut J.S. Badudu. Nah, sedangkan menurut H.B. Jamisin, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap, mulai dari perkenalan, permasalahan, dan penyesuaian diri masalah tersebut. Itu menurut para ahli anak didik. Jadi ketika kita sudah mengetahui definisi dari cerpen, pasti kita ingin bertanya dalam diri kita sendiri atau muncul pertanyaan yang seperti, apa sih fungsi dari cerpen itu? Nah, anak didik kami sekalian, pada umumnya cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut ini yang Bapak sajikan yang termasuk dalam fungsi sebuah cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Apa sih fungsi rekreatif itu? Yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen, sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, anak didik kami sekalian, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembacanya. Dan yang keempat, fungsi moralitas, yaitu
sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan oleh seorang penulis kepada para pembacanya. Nah, anak didik kami sekalian, fungsi cerpen yang terakhir itu sebagai fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca, baik itu oleh anak didik, baik itu oleh teman-teman yang lain, baik itu oleh penikmat cerpen, baik itu oleh pecinta cerpen. Nah, anak didik kan sekalian, ketika kita sudah mengetahui definisi dari cerpen dan fungsi dari cerpen, kita harus juga mengetahui apa sih ciri-ciri cerpen itu. Nah, yang pertama, ciri-ciri pada sebuah cerpen yaitu pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Fiktif dalam artian sebuah khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Itu dia. Yang ketiga, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Itu dia. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Yang berikutnya, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang berikutnya, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak didik kami sekalian, ciri-ciri cerpen berikutnya, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Nah, dari sekian ciri-ciri itu ada ciri-ciri yang paling dominan dalam sebuah cerpen, yaitu di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga memahami pembaca. Pembaca juga ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Nah, anak didik kami sekalian, demikian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai cerita pendek. Akhir kata dari Mama, salam sehat, semoga sehat, selamat beraktivitas, dadah.